رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nata'uha biniyatin Allah wa yursilu minta sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin wal muslimat khususan إلى أرواح المؤسسين والمتبنين لهذا المجلس كما خصوصا إلى أرواح علمائنا مشايخنا في مقدمتهم شيخنا معلم كيسافي هزامي عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين وبنيتنا الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذريتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمتنا ويقضي جميع حوائجنا على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang saya muliakan para guru asatidzah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah taklim Majelis Al-Mu'allim Kiai Syafi'i Hazami, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 27 Safar 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 September 2022. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat melanjutkan pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, sampai pahalanya kepada para pendiri dan penyumbang majlis taklim kita ini. Dosa-dosa kita, dosa mereka diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita yang pertama.
ada berdunia dulu, ada berdunia ini. Hah? Kang Sultan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif ta'ala fa amma badlul mali. Ya. Adapun badlul mal, mengeluarkan uang, ya. Mengeluarkan uang, mengorbankan uang, ala talabil qada, untuk, ya, untuk mencari kedudukan, ya. Qada, ya, jabatan, ya, diantaranya jabatan qadhi, hakim dan lain sebagainya. Nah, bagaimana itu kalau, ya, nah, dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan uang. Ini paminal mahdurat, ini termasuk yang dilarang, ya. Ya. Mengharap, ya, atau ingin dipilih, ya, maka dia bersedia mengeluarkan uangnya, termasuk mahdurat, yang dilarang. Di annaha riswah namanya. Ini namanya apa? Riswah. Ya. Apa itu riswah? Uang suap, ya. Muharramah, ya, yang diharamkan, riswah yang diharamkan. Yasirul badiu laha wal qabilu laha majruhin. Yasirul badiu, yang mengeluarkan uang, yang memberikan uang tadi, yang ingin dipilih, wal qabil, dan yang menerima, gitu. Jadi dua-duanya, bukan hanya yang memberi dan yang diberi. Wal qabilaha, yang menerima uang sokokan tadi, majruhin, ya. Majruhin itu artinya terlukai, maksudnya bukan terlukai luka fisik di sini, majruh. Nah, jadi seseorang, ya, apabila dikatakan majruh, itu orang tidak diterima riwayatnya, ya. Ada dalam mustalah hadis, ada ilmu jurhi wa ta'dil. Nah, siapa saja rawi-rawi, ya, yang boleh diterima riwayatnya, dan boleh siapa yang tidak boleh. Kalau dia punya sifat al-jurhu, ya, ada kekurangan, ya, ada aib. Nah, ini diantaranya yang menerima riswah itu termasuk orang majruh, orang yang ternodai, orang yang terlukai, orang yang tidak diterima riwayat itu, fasik, gitu. Nah, itu, ya. Nah, ini kata-kata syaratnya itu tidak terlukai, syaratnya itu mesti udul. Ini bukan hanya yang diterima riwayatnya, apa saja. Jadi wali nikah, gitu, nggak boleh. Jadi saksi nggak boleh, gitu. Nah, saksi ini kan macam-macam, bahkan bukan hanya saksi, ya. Saksi jual beli, saksi nikah, saksi apa, yang nggak boleh kalau orang punya sifat al-majruh, ya. Al-jurh. Dia menyangkut masalah apa aja nih, udah nggak boleh jadi saksi apapun, nggak boleh jadi wali dan lain sebagainya. Nah, mana dalilnya kalau mengeluarkan uang itu supaya dipilih nggak boleh, ya? Rawa sabitun an Anasin. Sabit, ya, meriwayatkan dari Anas bin Malik. Anna Rasulullah SAW la'ana rasya wal murtasya wal ra'isya. Anas berkata, Rasulullah, sungguhnya Rasulullah mengutuk. Jadi ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau dosa itu ada kedudukan, berarti dosa besar. Jadi Rasulullah mengutuk ar-rasi. Nanti akan ada keterangan siapa itu rasi, wal murtasi. La'ana Rasul, la'ana Rasulnya wal murtasiya wal ra'isya. Jadi tiga ini. Yang pertama Rasi badilur riswah, yang memberi, ya. Badilur riswah, yang memberi sokokan. Ini diberikan sokokan supaya ente pilih saya, gitu, ya. Nah, ini udah kaprah. Nah,
saat pemilu. Wa murtasi ay pemiluha. Murtasi itu yang nerima uang itu. Ya. Adapun ar-rais al-mutawassit bainahuma, yang menjadi perantara antara rosi dan murtasi. Ya, ada perantara, kan nggak mungkin dia langsung bagi-bagi orang duit itu. Ada orang yang disuruh merayu-rayu. Yang merayu-rayu ini tentu bukan rosi nih, ada orang apa perantara. Nyari-nyari berarti ya. Hah? Nyari-nyari Yang orang. nyari-nyari. Nah ini juga termasuk dapat kutukan. Jadi tiga-tiganya dikutuk. Kalau Rasulullah ngutuk berarti Allah ngutuk gitu kan. Dari Anas bahwa Rasulullah ngutuk. Apa itu ngutuk? Ya. Mengutuk, ya. Ya. Akan mengutuk ini lawannya mendoakan. Apa tuh mengutuk ini? Nyumpain, dikutuk gitu. Ya. Semoga Allah jauhin dari rahmatnya. Nah itulah mengutuk. Jadi apabila Rasulullah mengutuk berarti Allah mengutuk. Nah itu tadi dari nggak panjang kalam itu, nggak perlu ada ya. Nah, ada apa keterangan udah jelas. Ini termasuk rosi, ya, riswah. Pasung. Walaisa liman taqallada qada'ah. Nah orang sudah dipilih jadi qadhi. Ya, dipilih jadi hakim. Nah, ini baru saja tertangkap hakim agung terapa ya OTT apa itu OTT tertangkap tangan tertangkap tangan orang yang harusnya bukan orang hak gitu, hak hakim agung yang tertangkap tangan. Nah, kalau orangnya kan hakim agung tertangkap kan masuk hakim agung kan? Laisa. Nah, bagi seorang yang sudah dipilih itu menjadi qadhi, nah itu tidak boleh menerima hadiah. Jadi sebelum dia dipilih, ya, sebelum dia dipilih nggak boleh apa nyongkok. Nah setelah dia dipilih pun nggak boleh menerima. Nah ini biasanya kan orang yang sebelum dipilih nyongkok supaya pulang modal. Ya, coba waktu dia dipilih kan ngeluarin duit, tujuannya supaya pulang modal. Nah kalau pulang modal kan berarti ketika dia menjadi hakim menerima itu. Nah, namanya gratis bisa nyebutnya. Iya supaya pulang modal. Ya, kalau nurutin gaji nggak pulang modal. Nah itu. Walai saliman taqallada qada'ah ayat wala hadiatan. Tidak boleh bagi orang yang taqallada, artinya yang sedang memangku jabatan. Taqallada yang sedang memangku jabatan qadhi tidak boleh menerima hadiah dari min khosmin, ya, dari orang yang punya perkara gitu. Di khosmin itu orang yang punya perkara, supaya kan ada supayanya tuh. Ya, supaya diringankan, supaya dimenangin ya. Wala min ahadin min ahli amali, bukan hanya nggak boleh nerima dari orang yang punya perkara, demikian juga dari seseorang min ahli amali, dari seseorang yang memang di lingkungannya gitu. Wa ilam yakun khasmun, walaupun nggak punya apa perkara, walaupun nggak punya perkara nggak boleh. Kalau memang dulu sebelum jadi qadhi nggak pernah ngasih hadiah, setelah dia jabat jadi qadhi, ada yang ngasih hadiah walaupun nggak punya perkara, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau dia ngasih hadiah, dia sering ngasih hadiah. Nanti kalau dia di kemudian hari punya perkara, gitu kan? Nah, kata hakim mulai enak nih, dia ngasih hadiah. Nah itu kan. Jadi bukan hanya yang punya perkara, yang tidak punya perkara pun nggak boleh terima. Karena di kemudian hari itu ada di sini muwa'il lam yakun lahu khasmun, walaupun nggak punya perkara. Li'annahu qad yasta'dihi dong itu. Karena bisa jadi nanti di kebelakangan hari yasta'dihi bima yalihi dong.
Bisa jadi walaupun saat itu nggak punya perkara, pada suatu saat kalau dia punya urusan, nah itu bisa jadi nanti hakim bisa hakim berpihak kepadanya. Rumiya ani Nabi SAW, riwayat dari Nabi, sungguhnya Rasulullah bersabda, wa hadayal umaroi bululun, hadayal umaroi bululun, hadiah kepada saya, hadiah pemberian gratifikasi, ya. Jadi bacanya pelan-pelan, gratifikasi. Ya, kalau bahasa Arabnya hadiah, uang apa itu? Uang tip, uang apa? Nah itu bulul, ya, hadiah-hadiah yang diberikan kepada para penguasa tuh, malah itu kan penguasa pejabat. Bulul, nah, itu bulul kianat itu nanti ada artinya daripada bulul. Awalnya bulul itu ya ngambil ghanimah gitu, ngumpetin ghanimah yang belum dibagi. Ya kan harusnya setelah selesai perang kumpulin semua, nanti dijumlahin, dihitung ya berapa, ya hitungnya belum apa-apa, belum dihitung nggak ada apa dan bisa itu namanya bulul. Itu samanya seperti bulul ini, ya. Baik, fa'in qabilaha wa ajjala mukafa 'alaiha malaka. Fa'in qabilaha, jika ya pejabat menerima hadiah, wa ajjala mukafa 'alaiha, ya. Kemudian dia memberi itu dibalas, ya, malaka, ya. Artinya sah kepemilikan, ya. Jadi apabila ada orang jongkok gitu diterima ya sah, cuman kan dosa maksudnya itu bukan berarti nggak sah pemberiannya, ya, pemberiannya sah nggak? Sah, ya, cuman hukumnya dosa, ya. Orang memberi hadiah wa ajalah al-mukafa'ah, langsung segera dibalas, ya. Alaiha, atas hadiah itu malakah, maka masing-masing ya sudah ya memilikinya. Wa ilam yu'ajjilil mukafat 'alaiha, seandainya tidak segera dibalas, karena baitul mali ahaqqa biha. Nah, jadi kalau seandainya tidak dibalas, ya, kalau seandainya yang diberi itu hakim yang diberi nggak membalas orang yang memberi, maka ya, hadiah itu harus diserahkan kemana? Ke baitul mal, artinya ke kas negara. Kas negara lebih hak, ya, dengan hadiah itu. Wa in ta'adzara radduha 'ala mahdi li'annahu aula biha minhu. In ta'adzara, kalau memang sulit dikembalikan kepada orang yang ngasih. Jadi apabila hakim yang menerima hadiah udah balas, nah, maka hadiah itu udah menjadi milik hakim gitu ya. Tapi kalau belum dibalas, nah, maka kemana dikembalikan? Kalau seandainya masih ada yang memberi, kasih, balikin. Kalau masih sulit untuk dikembalikan, kemana itu? Ke baitul mal. Tuh, in ta'azzara radduha 'alal muhdi, kalau memang sulit dikembalikan kepada orang yang ngasih, maka lebih baik dikembalikan kepada kas negara. Di anna baitul mal aula biha, lebih utama hadiah itu minhu, daripada si pemberi atau daripada hakim yang menerima. Walaysa liqadi ta'khirul khusum in tanaza'u ilaihi. Dan tidak boleh hakim menunda-nunda. Hakim tidak boleh menunda gitu. Karena ada kawannya yang punya perkara, akhirnya ya persidangan ditunda. Hendra nih, Brigjen Hendra, kan berkali-kali mau sidang nggak jadi lagi, ditunda tuh ya. Tidak boleh dia menunda-nunda perkara, takhirul khusum.
Intanaza'u, kalau ada perselisihan nggak boleh ditunda-tunda. Baik, nah ini kenapa nggak boleh ditunda-tunda? Yang pertama, yang namanya qadhi itu kan harus banyak kerjaan. Oh, kalau ditunda nanti menumpuk. Yang kedua, kalau ditunda memberikan kesempatan tuh bagi orang untuk itu. Nah, ya, kalau ditunda-tunda, nah memberikan kesempatan untuk memberi apa tadi itu, ya, memberi hadiah-hadiah, nah itu bisa. Nah itu kan ada celah di sini untuk menerima kalau ditunda-tunda. Nah itu tidak boleh bagi seorang qadhi ta'khirul hukum tidak tanaza'u illa min uzrin. Nah kecuali kalau uzur, ya, sakit atau apa, ya. Jadi ada hal-hal yang ya membolehkan ditunda-tunda. Apa itu? Sesuatu kondisi-kondisi, keadaan-keadaan yang membuat seorang hakim ya tidak netral. Nah itu ya, seperti pengen buang air gitu, hakim mau buang air ya, pengen kencing, nah tunda itu ntar sampai selesai, nggak boleh itu mundur ya. Hajat itu ya. Iya ada hajat. Oh, kalau dipaksakan hajat nanti keputusannya nggak netral. Sangat lapar, boleh ditunda, makan dulu. Sangat haus, ditunda sampai minum, ya gitu. Nah, hal-hal seperti ini boleh ditunda, namanya uzur. Tapi kalau tanpa uzur ditunda-tunda, hukumnya enggak boleh. Wala yajuzu lahu ayyahjuba illa bi awqatil istirahah. Dan tidak boleh bagi hakim ayyahjuba, melarang orang untuk menyaksikan persidangan atau melarang orang untuk langsung ketemu. Ya. Jadi setiap ada orang yang berperkara, ya, tidak ada kesulitan untuk langsung melapor kepada siapa nih? Kepada hakim. Nggak boleh ada hijab, ada apa itu? Ada ya, ada yang jagain sehingga orang nggak langsung bisa masuk. Jadi nggak boleh ya, ada satpam, ada apa. Illa fi awqatil istirahah, kecuali kalau memang waktu istirahat, hakim mau istirahat, nah boleh dah tuh ya, ntar dulu kalau hakim udah selesai istirahat itu baru. Selain waktu istirahat nggak boleh. Siapa aja yang punya masalah langsung menghadap pada hakim tanpa ada kesulitan, nah itulah Islam. Laisa lahu ayyahuma li ahadin min walidayhi wala min auladihi. Dan tidak boleh pula bagi hakim untuk ya, jadi ada dua hukum nih, ada hukum lahu, ada hukum Allah ya. Kalau hukum lahu ya, hukum yang apa? Nah, hukum yang menguntungkan. Kalau hukum Allah, hukum yang merugikan ya. Ada hukum yang menguntungin, ada yang merugikan. Maksudnya menguntungin apa? Ya, nah, dia dituduh mencuri. Nah, kemudian bilang dia tidak mencuri. Ya. Kalau dituduh mencuri, ya, tidak mencuri berarti menguntungin. Kalau dia itu dituduh mencuri, nah ya, mencuri hanya memberatkan. Ada hukum yang memberatkan, ada hukum yang meringankan. Nah, seorang hakim tidak boleh ya menjadi hakim ya kepada keluarganya sendiri kalau memang keputusannya itu yang menguntungkan dia. Ya, nggak boleh menjadi saksi. Nah, anaknya dituduh mencuri, nah dia dituduh mencuri. Nah, kemudian orang tuanya, saudaranya menjadi saksi kalau dia tidak mencuri. Nah, itu hukum yang meringankan. Boleh nggak tuh? Nggak boleh. Ya. Kalau anak mencuri, kalau anak mencuri gitu. Iya, bukan anaknya mencuri, anaknya dituduh mencuri. Nah, saksi. Nah, saksi itu boleh nggak? Saksi dari keluarga tertuduh boleh, asalkan saksi itu saksi yang memberatkan. Tapi kalau saksi yang meringankan, harusnya dari pihak lain. Kalau bahasa itu independen. Nah, gitu. Nggak boleh dari pihak keluarga sendiri. Kalau saksi yang meringan, nggak boleh. Nah, di samping dari itu saksi itu harus mundur, orang baik-baik.
Di samping orang baik-baik tidak boleh jadi saksi dari pihak keluarga sendiri, terutama kalau menyaksikan sesuatu yang meringankan. Ini hukum Islam ya. Beda dengan hukum lain ya. Masa iya yang tertuduh menjadi saksi ya. Jadi kan sebelumnya Sambo ditersangkakan jadi saksi dulu. Masa iya dia sendiri yang berbuat jahat dia saksinya, kalau bisa udah pasti ngelakuin gitu. Nah, itu kalau dirinya sendiri. Kemudian bininya suruh saksi. Gitu. Kalau bini jadi saksi berarti nyaksiin yang meringankan atau yang memberatkan? Ya udah meringankan. Kecuali kalau bininya bilang iya memang saya lihat dia sendiri yang bunuh, nah itu boleh itu. Oh, itu namanya saksi yang jujur memberatkan, itu saksi Allah. Nah, kalau saksi lahu nggak boleh. Ini Islam itu. Coba kita baca sini. Laisa lahu, bukan laisa alaihi, laisa lahu. Nggak boleh ya dirinya dan keluarganya menjadi saksi yang meringankan ya. Ini ahadin min walidayhi, baik itu kedua orang tuanya atau anaknya. Kenapa diajari tuhmah? Nah, kenapa? Karena kalau dari dirinya sendiri atau keluarganya ada kecurigaan. Tuhmah itu apa? Kecurigaan. Curiga apa? Curiga, ya curiga supaya apa? Hukumannya dibebasin atau dia apa? Nah, ada tuhmah. Tapi kalau Allah boleh itu, wa yahkumu alaihim. Nah, kalau jadi saksi yang memberatkan boleh nggak? Oh, boleh. Ya. Anak saya dituduh mencuri, saya sendiri yang nyaksiin, dia memang anak saya mencuri, boleh nggak? Nah, boleh. Jadi kalau Allah boleh, kalau lahu nggak boleh. Wa yahkumu alaihim lirtifaiha. Nah, lirtifaiha itu tuhmah. Ya, kalau keluarga yang menyaksikan, yang memberatkan tidak ada kecurigaan, ya, nggak ada kan? Ya. Kalau untuk apa nyaksi yang meringankan mungkin ada kecurigaan, tapi kalau saksi yang memberatkan nggak ada apa kecurigaan. Irtifa'nya, haknya itu kembali kepada apa? Tuhmah. Ya. Karena kalau saksi yang memberatkan dari keluarga sendiri nggak ada kecurigaan, sebab dia walaupun nah itu kan kata Nabi, seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, saya potong kan? Itu kan berarti di sini saksi yang memberatkan. Nah, karena nggak ada tuhmah. Baik. Wa kadzalika la yashhadu. Nah, kalau yang tadi nggak boleh menghukumi keluarga, demikian juga saksi. Ya, jadi ya, kalau saksi itu nggak boleh dari pihak keluarga. Kalau saksi yang meringankan atau apalagi yang membebaskan, apalagi diajarin, kan sambung ngajarin begininya. Entah kalau lu ditanya, lu bilang aja nggak diajarin aja nggak boleh. Apalagi pakai diajar-ajar. Kalau nggak ada contohnya susah juga. Mumpung lagi anget-angetnya jadi gampang ya ini. Jadi salahin. Baik. Nah, jadi bukan hanya memutuskan hukum kepada keluarga nggak boleh, demikian juga menjadi apa? Satu wakadzalika la yashhadu lahum. Ya, tapi ya syahadu Allah. Nah, kalau Allah boleh itu, ya, wa yushhidu Allah. Tapi kalau saksi yang memberatkan boleh. Titik. Nah, kemudian kalau musuh boleh, ya. Seseorang menjadi saksi musuhnya sendiri, menjadi musuh, tapi lahu ya. Seorang di sini wa yashhadu li aduwihi wa la yashhadu ala. Ya. Nah, sebaliknya nih, kalau musuh boleh menjadi saksi yang meringankan, dan tidak boleh menjadi saksi yang meringankan. Musuh antara bermusuhan, ada orang bermusuhan yang menjadi saksi musuhnya sendiri, boleh nggak? Boleh kalau saksi yang meringankan. Ya, biasanya kalau saksi nggak boleh. Nah, kalau musuh
Kalau musuh apa? Mau bikin susah makanya. Kalau bikin ringan boleh, kalau itu. Tapi kalau bikin susah enggak. Langsung diakan. Itu artinya waya satu di aduihi, tapi walaya satu beda. Jadi bahasa Arab lama alanya udah beda tuh. Nih, wayah kumu di aduihi, dan boleh seorang hakim memutuskan hukum untuk musuhnya. Kalau hukum yang meringankan itu walaya kumu alaihi, tidak boleh yang memutuskan hukum kepada musuh yang memberatkan itu. Di anna asbabal hukmi zahirah. Karena kalau itu udah jelas itu. Ya, seandainya musuh udah pasti dia ingin musuhnya itu apa? Lebih berat hukumannya itu udah jelas. Wa asbab syahadah khafiyah, ya. Hukum zahir, tapi sebab syahadah apa itu tadi? Nah, sebab syahadah itu apa namanya apa? Tersembunyi. Pantapate tuhmah, ya. Ya kalau musuh menyaksikan yang meringankan tidak ada kecurigaan, ya. Tapi kalau musuh menyaksikan yang memberatkan, nah di sini ada kecurigaan. Wa tawajjahat ilaihi bisyahadah. Nah demikian juga saksi. Selesai titik. Nah kemudian yang berikut, izama talqadi, ya apabila qadi meninggal, in azala khulafa'uhu, ya. In azala khulafa'uhu, ya. Apa itu? Apabila qadi meninggal, yang bawah-bawahan juga apa? Ya. Yang bawah-bawahan juga in azala, ya. Nah yang bawah-bawahannya qadi itu, ya semuanya kalau qadi meninggal. Tapi beda, walau matan imam lam tan azil kudotuhu, ya. Kalau yang meninggal itu imam, ya apa itu imam? Ya. Nah, apa kepala negara? Kalau kepala negara meninggal dunia, kodi apa? Kodi tetap menjabat gitu maksudnya, ya. Yang meninggal kepala negara. Nah kodi yang dulu diangkat oleh presiden masih tetap. Tapi sebaliknya kalau kodi yang meninggal, maka anak-anak bawahannya juga apa? Apa nih? Bukan meninggal, anak-anak bawahannya juga apa nih? Vakum. Nah itu. Jadi beda antara presiden sama kodi. Kalau presiden yang meninggal, kodi masih tetap. Tapi kalau kodi meninggal dunia, otomatis bawah-bawahannya apa? Ya, dan adalah dari vakum. Jadi, walau ittafaqa ahlu baladin qad khala bi qadin ala an qallatu alaihim qadiyan. Seandainya penduduk suatu kampung ya sepakat, ya qad khala bi qadin, kampung itu enggak ada qadinya. Penduduk kampung sepakat mengangkat seorang menjadi apa? Qadi, kan harusnya mengangkat ini pemerintah. Ya, pemerintah nggak ngangkat siapa-siapa di kampung itu, maka masyarakat inisiatif sendiri mengangkat seorang jadi qadi. Nah, gimana itu? Nah, fa'in kana imamul waqti maujudan, kalau memang pemerintah ada, pemerintahnya ada itu, masyarakat ngangkat seorang jadi qadi, batalat taklidnya, maka pengangkatannya itu nggak sah. Ya, kalau memang pemerintahannya ada. Ya, kecuali kalau kekosongan pemerintah gitu. Ya, kecuali kalau kekosongan pemerintah. Ya, kalau menurut Bang Tri sejak tahun 1414 kita kosong katanya. Menurut Bang Tri gitu. Kan ada namanya Bang Tri. Nah, ya, jadi kalau memang pemerintahnya kosong, ya boleh kita rame-rame ngangkat. Nah gitu. Kalau di sini yang angkat bukan rame-rame, ya apa? Panglima tertinggi, ya panglima tertinggi. Panglima apa nih? Panglima yang jadi pemimpin. Kalau memang nggak ada kekosongan apa? Pemerintah. Nah ini bukan masalah ini. Ya apabila di kampung itu nggak ada qadi, sedangkan pemerintahnya kosong, maka boleh rakyat apa orang kampung itu ngangkat seorang jadi apa? Qadi. Tapi kalau memang qadinya ada, pengangkatannya enggak. Wa nuqilat ahkamuhu alaihi.
sini wa ingka namaku, dan kalau pemerintahannya kosong sokan taklid, maka ya, pengangkatan masyarakat boleh. Wanu bidat ahkamuhu, dan keputusannya ya, apa itu ya, amar keputusannya dilaksanakan, berlaku. Fa'in tajaddada ba'da nadharihi ya, imamun lam yastadi min nadhar illa bihi. Fa'in tajaddada ba'da nadharihi imam. Fa'in tajaddada, nah, kalau ini apa ini, memperpanjang ini masa ya, memperpanjang masa jabatan. Fa'in tajaddada, apabila ingin memperbaharui itu, sudah habis masa jabatan mau diperpanjang ya. Lam yastadi min nazar ya, tidak boleh ya. Illa ini kecuali dengan izin apa? Nah, pemerintah. Walam yakut mata qadama, tetapi ya, hukum-hukum yang sudah diputuskan lebih dahulu tidak boleh dibatalkan ya. Nah, dengan demikian maka berakhir pembahasan kita mengenai ya, apa namanya judul kemarin itu, yaitu mengenai wilayah Qadha ya. Al-Babus Sadis wilayah Qadha. Insyaallah akan kita lanjutkan bab 7 tentang wilayatil madhalim. Ada wilayatil Qadha, ada wilayatul madhalim. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang.